apa sih indikatornya Islam fundamentalis? Saya bilang gitu kan. Ada dua dia bilang. Satu, berdirinya bank Islam. Oke. Yang kedua, Islam punya pengadilannya sendiri. Assalamualaikum Pak Yunino Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir bulan Juni ya Pak? Bukan. Yang lahir bulan Juni bapak saya. Oke, ini berarti Yunino atau Junino? Yunino sebenarnya ejaan Yunino? lama. Saya lahir kan sebelum tahun 73. Jadi ejaannya kan masih Y, bacanya Y. Yunino Yahya. Bukan Iya. berarti lahir di bulan Juni. Juni. Bapak saya yang lahirnya bulan Juni. Jadi Anaknya semua pakai Yun depannya semua. Oke, putra keberapa dari berapa Saya saudara? putra pertama. Putra pertama. Putra pertama. Dari 6. 6. Ya, Putra pertama dari 6. Yang terakhir berarti sekarang? umurnya. Iya, Dia lahir tahun 70 berarti 70. berapa? 51 ya? 51. Wow, terima kasih Bapak waktunya. Saya pikir tadi Bapak lahir bulan Juni. Semua Saya mau banyak yang ucapin. menyangka begitu. Banyak yang- Kalau Yahya itu artinya apa? Yahya itu nama kakek saya sebenarnya. Oke. Jadi zaman dulu kan belum ada nama keluarga. Nah, kakek saya namanya Muhammad Yahya. Oh. Jadi Yahyanya dipakai sebagai nama keluarga Oke, gitu. Anak oke. cucunya pakai nama itu. Tapi Bapak Cicit. percaya nggak kalau semua yang bernama belakang Yahya mostly itu adalah orang-orang sukses? Saya nggak perlu sebut siapapun namanya gitu ya. Ada petinggi salah satu bank swasta, ada Iya. petinggi Pertamina, itu juga belakangnya Yahya. Dan sekarang pahlawan obligasi syariah. Wah, Keberatan nggak Pak dibilang pahlawan Masya obligasi Allah. syariah? Aduh, terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi ya. Dewan Guru nggak keberatan dibilang pahlawan tanpa terjasa. Bapak nggak keberatan juga kan? Ya, apa ya? Ya terserah lah. Itu sih kan yang menyebut orang lain. Tapi Yahya itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya hidup. Oke. Ya, Yahya qad itu aflaha means man tasaka basaka rasma rabbi fasal apa? Surat Al-A'la itu kan Yahya itu artinya hidup. artinya hidup. Iya. Jadi kalau artis secara keseluruhan Yunino Yahya, Nino Yahya atau ya Yun itu nama bapak saya. Nino itu nama saya sebenarnya jadinya ya. Oh gitu. Dan itu artinya kalau dalam bahasa Italia itu anak laki-laki. Nino. Nino Oke, itu. oke. Gitu. Jadi tetap hidup terus gitu ya. Walau alam. Insya Allah. Masih sebagai pengajar senior di Universitas Indonesia? Masih. Sejak tahun berapa Pak? Sejak tahun 2003. Oh sampai sekarang? Ya. Wow. Ya sebenarnya pengennya dari sejak lulus. Cuman nggak boleh sama rektor waktu itu. Jadi tertunda sedikit. Begitu apa istilahnya rezim sudah berganti baru saya Oke. boleh balik lagi ke kampus. Selain pendidikan di Indonesia, pernah di Australia juga, Di Amerika di Amerika, oke, dan di Inggris. di Amerika dan juga di Inggris. Itu sebenarnya bagian dari keinginan Bapak untuk mengabdikan diri atau tidak sih? Betul, sebenarnya dari sejak saya kuliah itu obsesi atau cita-cita saya menjadi dosen sebenarnya. Oke. Dan untuk jadi dosen itu pendidikan kan harus setinggi mungkin. Yes. Itu. Nah, tapi tetap begitu saya tidak boleh menjadi dosen, saya tetap mencari peluang itu. Saya dapat beasiswa dari negara yang pertama Oke. di ke Amerika itu. Tuh, jadi itu. Perjalanan singkatnya seperti itu gitu Iya. ya. Jadi mulai mengabdikan diri di Indonesia tahun 2003. Di Universitas Indonesia 2003. 2003. Ya. Tapi sebelumnya nggak pernah ke universitas lain. Pernah sebenarnya saya pernah di UIN, Universitas Islam Negeri. Dulu namanya IAIN, terus jadi IUIN ketika UIN mendirikan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Oke. Saya diminta membantu untuk menjadi staf pengajar waktu itu. Bahkan kemudian saya menjadi salah satu ketua program di situ. Ketua program internasional di UIN. Lalu di UI gitu. Oke, itu secara pendidikan akademis ya, pengabdian kepada bangsa gitu ya. Kemudian juga kan pernah menjadi auditor juga, terus menjadi salah satu petinggi
saya nggak sebut apa namanya gitu ya. Tapi saya nggak mau terkesan sok tahu nih Pak Yunino. Boleh dong bawa kita ke perjalanan hidup Bapak sejatinya seperti apa yang utuh banget gitu loh. Sehingga layak untuk diberikan sebagai sebuah predikat pahlawan obligasi syariah. Karena ini konteksnya adalah lahirnya obligasi syariah itu merubah semuanya gitu loh. Saya yakin banget ini jadi sebuah awalan pembahasan yang menarik di perjumpaan kali ini Pak Yunino. Itunya iya. Jadi sebenarnya kalau sejarah di hidup saya sangat panjang ya, maksudnya sangat berliku gitu ya. Jadi kalau mulai dari kecil, mungkin saya pernah pramuka, pernah jadi ketua delegasi Indonesia di First Asia Pacific Youth Scout Forum. Oh, pramuka. Iya, pramuka. Jadi waktu itu Jambore Asia Pasifik pertama di Filipina, di Makiling, Filipina. Saya dipilih menjadi ketua delegasi Indonesia untuk menghadiri forum pramuka atau pandu Asia Pasifik. Yang pertama di Filipina. Itu usia saya waktu itu 14 tahun waktu itu. Nah, itu pengalaman yang luar biasa sekali gitu ya, mendapat kehormatan seperti itu. Bahasa Inggris saya masih apa adanya. Tapi anyhow, saya dapat penghargaan di situ. Lalu saya pernah jadi ajudannya almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sebagai pramuka tentunya ya, ajudan beliau. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Bayangkan saya ajudannya wakil presiden di usia 15 tahun waktu itu. Unbelievable gitu ya. Dan saya keluar masuk istana wakil presiden tuh ya udah biasa aja seperti waktu itu ya. Lalu itu dari situ. Nah, itu yang pramukaan inilah yang memupuk mungkin ya leadership saya di situ. Leadership saya, networking saya di situ. Sampai akhirnya saya kuliah juga menjadi aktivis, yang itu menyebabkan saya tidak boleh ngajar oleh rektor. Ya, bahkan saya dipecat waktu itu jadi mahasiswa UI oleh rektor. Tapi akhirnya saya dibantu oleh dekan almarhum Pak Junaidi Adi Sumarto. Akhirnya saya boleh kuliah lagi sampai selesai. Itu. Nah, lalu saya ketika menyelesaikan itu kan kalau zaman dulu kuliah itu ada ijazah sarjana muda. Dengan ijazah itu saya bisa bekerja. Itu. Jadi saya bekerja lah jadi auditor itu. Jadi auditor di kantor akuntan publik itu. Nah, ketika saya lulus dari UI, akuntan itu dulu harus wajib kerja sarjana. 3 tahun. 3 tahun wajib kerja sarjana. Nah, saya sebenarnya diterima di Kementerian Keuangan waktu itu. Kementerian Keuangan, lalu sepupu saya juga menawarkan coba ngelamar di Indosat. Karena Indosat juga bisa WKS istilahnya ya, wajib kerja sarjana. Ternyata diterima juga di Indosat gitu. Nah, ya ini akhirnya kebetulan juga yang calon bos saya di Kementerian Keuangan itu masih sepupu saya. Jadi saya tanya beliau, ada almarhum, mendingan di mana? Mendingan di Indosat aja katanya, Indosat aja katanya. Saya masih ingat kata-katanya begitu, Indosat saja katanya. Tapi saya pengen sekolah lagi, saya bilang. Indosat juga bisa kok katanya. Gitu. Ternyata ya terbukti gitu ya, artinya ada peluang dari Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri dari programnya Bappenas. Akhirnya ya saya lulus tesnya dan bisa melanjutkan sekolah ke Amerika. Wow, unbelievable gitu ya. Keren. Itu nggak tahu ya, qadarullahnya harus begitu ya Pak. Qadarullah ya. Betul. Saya baru juga bicara sama istri saya. Boleh ya cerita ini ya? Boleh silakan. Kok bisa ya kita berdua lah ini. Saya berangkat ke Amerika setelah punya anak 1. Kok bisa kita bisa tinggal di Amerika? Who are we gitu? Siapa kita gitu bisa tinggal di Amerika? Bisa tinggal di Inggris. Kita bukan diplomat, bukan pejabat ketika itu ya. No one aja gitu. Tapi ya rezeki Allah gitu. Nah, disitulah saya berkenalan dengan yang masalah keuangan syariah ini sebenarnya. Awalnya tuh ya? Awalnya di situ yang menggugah saya menggugah saya lah ya, memperhatikan yang namanya keuangan syariah. Itu ketika saya di Amerika.
Gitu. Boleh terus cerita nih? Silakan. Oke. Nah, jadi ini menarik lah, makanya saya ini juga kan kalau kita kuliah di Amerika, mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak. Kalau di Amerika itu kita boleh, ya mungkin di programnya Pak Menteri Pendidikan sekarang ya, yang namanya kuliah merdeka itu. Ya. Nah kalau di sana kita ada beberapa kredit kuliah itu kita boleh memilih sendiri. Kita mau pilih kuliah apa saja gitu ya. Itu diakui. Nah, saya memilih waktu itu kuliah Global Politics. Ya, jadi kebetulan ya saya juga senang itu ya dari mahasiswa gitu. Jadi why not gitu. Nah, kebetulan dosennya ini, profesornya ini bekas penasehatnya Presiden Reagan. Jadi kan banyak apa ya istilahnya para akademisi kan yang di attach ke presiden kan. Sampai sekarang juga begitu. Nah, beliau ini bekas penasehatnya Presiden Reagan. Dan dia kembali ke universitas setelah Pak Presiden Reagan selesai termnya, dia kembali ke universitas, jadilah dosen di universitas saya ini, University of Southern California. Nah, saya ambil kuliah dia, dan ternyata juga, ini juga qadarullah juga, saya nggak ngerti ya, ternyata beliau ini ahli Islam. Bahkan dia menulis buku Islam in Revolution. Dan di dalam kuliahnya dia bercerita hubungannya dengan Muammar Gaddafi almarhum, dengan almarhum Saddam Hussein. Dia cerita bahwa hubungan sangat dekat sekali gitu. Sudah seperti keluarga. Nah akhirnya saya juga jadi dekat sama dia karena saya Muslim, dia non Muslim gitu ya. Tapi kok dia punya perhatian begitu besar terhadap Islam, dan dia bercerita nggak banyak orang di Amerika ketika itu yang punya sikap yang bersahabat dengan Islam. Ya, ada dosen-dosen bahkan ya ada dosen-dosen yang diskriminatif sekali. Tapi bukan hanya orang Islam ya, tapi terhadap orang kulit berwarna. Itu saya alami gitu. Rasis ya. Rasis gitu. Nah, beliau ini jadi contoh kecilnya begini. Beliau tiba-tiba tidak bisa mengajar di jamnya dia. Dia minta diganti. Pas jam sholat Jumat. Saya angkat tangan, Prof. Itu waktu sholat Jumat. Oh maaf saya bilang gitu. Ada saudara rekan kita yang harus melaksanakan kewajibannya, dia bilang gitu. Kita tunda kalau gitu setelah sholat Jumat, baru kita mulai kuliahnya. Nah itu kan luar biasa ya. Apresiasi ya. Nah pada saat yang bersamaan di waktu saya kuliah di semester beliau ini, majalah The Economist itu cover story-nya tentang perkembangan Islam fundamentalis di dunia. Itu. Nah, itu ada peta dunia di halaman tengahnya itu bisa dibuka gitu ya. Poster gitu. Petanya itu dari Mesir sampai ke Indonesia. Saya heran Indonesia apa ya? Indonesia yang kaitan dengan itu kan. Jadi saya minta waktu beliau. Kita ngobrol berdua di ruang kerjanya dia. Kalau di sana kan dosen punya ruang sendiri ya. Nah, jadi minta kan ada office hour namanya. Saya minta waktu. Oh my pleasure dia. Akhirnya ke situ. Terus saya tanya sama beliau, apa sih indikatornya Islam fundamentalis? Saya bilang gitu kan. Ada dua dia bilang. Satu, berdirinya Bank Islam. Yang kedua, Islam punya pengadilannya sendiri. Kebetulan memang tahun itu tahun 92 berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Undang-Undang Pengadilan Agama UPA. Tahun 92 itu. Lalu saya tanya, apa sih problem kalian terhadap Islam? Nah, pada tahun itu juga tahun 91 sebenarnya ada BCCI, bank di Kuwait yang ditutup oleh pemerintah Amerika, oleh World Bank lah gitu, jadi ditutup. Karena dibilang mendanai teroris. Padahal itu cikal bakalnya bank syariah sebenarnya. Dan itu perkembangannya begitu cepat, kayaknya mereka grogi gitu ya. Jadi itu dihajar sama Amerika waktu itu di CCI. Lalu saya tanya sama dia, karena kita udah ngobrol begini ya, apa sih problem kalian terhadap Islam? Kenapa kalian tidak suka sama Islam? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, kita nggak ada masalah dengan agamanya. Tapi kita bermasalah dengan budayanya gitu. Culture-nya. Ya, jadi culture dia bilang. Terus budaya, saya bilang tari perut, saya bilang gitu. Saya bicarain dia belly dance, saya bilang gitu. Kan kalau Islam itu kan visualisasinya Arab itu kan budayanya tari perut gitu kan. Oh no. Dia bilang ini, saya nggak lupa kata-kata dia. Can you imagine a world without interest and alcohol? Kata.
Itu yang menggugah saya, kata-kata interest itu. What's wrong with interest itu kan? Ternyata, nah itulah mulai sejak itu saya dalami apa ini interest ini. Itu. Kita kunci dulu di interest ya, silakan. Pak Yunino ya. Saya juga coba menghubungkan antara interestnya Bapak yang sempat menjadi seorang Chief Financial Officer Indosat. Itu era 2002 sampai 2003 ya? 2003. Cuma setahun ya. Tapi habis itu harus hengkang ya Pak ya. Pak Yunino ya. Oke, balik lagi ke masalah interest Pak Yunino. Berarti ada satu bentuk ketertarikan Bapak juga. Kalau tadi kan non-muslim mengatakan saya interest antara Islam itu tanpa alkoholnya, kok bisa begitu ya? Nah, menjadi seorang pahlawan obligasi syariah itu Bapak punya keinteresan sendiri nggak sih sebetulnya dengan obligasi syariah? Karena kan itu satu hal yang baru sebetulnya buat masyarakat Indonesia, walaupun di luar negeri sebetulnya sudah ada cikal bakalnya tadi. Hanya saja mungkin pemerintah coba untuk mengkudetanya agar tidak berkembang lebih bagus lagi mungkin. Orang akan berasumsi ke arah sana kan Pak Yunino. Gimana? Keinteresan Bapak itu seberapa tinggi? Ya, itu sebenarnya kaitannya juga dengan hidayah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dulunya kalau boleh dibilang saya seorang yang sekuler sebenarnya. Ya, ibu saya seorang, kalau saya boleh cerita, ibu saya itu mu'alaf. Dan ayah saya juga seorang yang kurang interestnya terhadap agama, sekuler lah boleh dibilang. Sehingga ibu saya itu juga tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Walaupun akhirnya alhamdulillah ibu saya pergi haji gitu. Dan punya cerita yang menarik sekali deh. Kehajian itu. Tapi itu, nah saya belajar agama Buddha, saya belajar agama Hindu, saya sekolah di sekolah Kristen waktu SMP itu. Jadi itulah belatar belakang. Tapi nah, waktu saya belajar komunisme, saya lihat kok orang-orang komunis itu begitu militan gitu ya, terhadap ideologi yang dia pegang itu. Betul. Bersedia mati untuk itu. Ya, saya lahir sebagai seorang Muslim. Kok saya tidak ada rasa militan seperti mereka. Iya, tidak ada militansi seperti itu. Ya, tidak kenal bahkan secara mendalam terhadap Islam gitu. Saya kesal kalau Islam itu kan di dalam, mohon maaf ya, di sekolah saya yang non muslim itu ada ini kan, ada ungkapan-ungkapan yang menjelekkan Islam, yang tidak suka dengan kalau gini, saya cerita liburan kemana gitu, guru saya nanya gitu ya, liburan apa yang dilakukan waktu liburan? Waktu itu kan kalau puasa gitu kan, duluan libur, puasa libur. Nah itu nggak suka gitu. Jadi kan kita suruh ngarang, terus kalau puasa itu nilainya turun gitu. Nah, terus kalau saya mendebat, guru agamanya marah gitu. Nilai agama saya ketika lulus itu 5, ya, mestinya 4. Tapi karena guru saya muslim, wali kelas saya muslim, dikasih 5. Kalau 4 saya nggak lulus SMP saya. Ketika itu. Nah, di situ saya mulai mempelajari, saya mulai mendalami. Ya, kebetulan saya dapat guru-guru agama yang baik, walaupun belakangan pengajian ini dianggap sesat gitu ya. Saya pindah, saya keluar, saya mendalami. Itu yang menjadi dasar. Nah, kedalaman itu yang juga menggugah ketika si profesor ini tadi ngomong soal ini gitu, itu menyentuh perasaan saya gitu. Ya gitu. Nah, mulai saya pelajari mulainya dari mana gitu. Oh, dari keuangan syariah. Dari berbuat sesuatu di situ. Saya ketika pulang ke Indonesia, saya beli sahamnya Bang Muamalat 100.000 walaupun ikutlah di situ. Nah, tapi cita-cita itu masih tetap ada dalam diri saya gitu. Jadi ketika saya mendapat kekuasaan kan gitu ya, mestinya seorang muslim itu begitu dia mendapat power, harusnya dia mengeksekusi exercise powernya dia itu untuk perkembangan Islam. Sama yang dilakukan oleh orang-orang dari agama lain. Kan begitu mereka punya power, mereka lakukan apa yang bisa mereka lakukan. Misalnya mempromosikan hanya orang-orang yang seagama dengan mereka dan seterusnya itu. Jadi disitulah yang menggugah saya. Ini berarti pas posisi Bapak menjadi seorang petinggi di Indosat ya? Iya. Tahun 2002-2003 itu cukup nggak sebetulnya Pak, waktu 1 tahun loh untuk bisa membuat satu obligasi syariah ini well known di Indonesia? Menarik pertanyaannya. Saya juga baru sadar ya.
Kok cukup ya? Kok bisa gitu ya setahun loh? Iya. Nggak cukup. Biasanya kan faktanya orang ketika mendapatkan satu pucuk pimpinan misalnya, dia akan membentuk satu dinasti mini dulu, entah itu mungkin untuk mengamankan satu pribadinya dia dan keluarganya. Kok ini bisa langsung gitu, memberikan kontribusi berarti obligasi syariah pertama. Pertanyaan yang ini ya, saya nggak pernah kepikir pertanyaan itu, tapi saya mungkin selalu ingat begini, Faiza farokta fansop, wa ila rabbika farghab. Jadi, jadi nggak boleh menunda. Itu ya. Begitu kita punya peluang, begitu ada peluang, harus kita segera exercise, harus kita langsung kerjakan, dan begitu selesai kita kerjakan yang lain lagi. Ya sama dengan kita misalnya diharuskan sholat di awal waktu, ya kan? Kita tidak pernah tahu 5 menit lagi bahkan atau mungkin 2 detik lagi kita masih hidup. Itu yang itu. Nah, ini kembali ke soal ini. Jadi begitu saya diangkat jadi direktur keuangan. Begitu ada peluang menerbitkan obligasi, yang ada dalam benak saya adalah obligasi syariah. That's it. Ya. Nah, ketika saya berpikir begitu, nah ini lagi ya, ini juga qadarullah gitu ya. Saya ditelepon sama kepala Bapepam, Pak Herwid Dayatmo. Beliau nelpon saya, Nino, kenapa nggak nerbitin obligasi syariah gitu, lo kok bisa begitu coba? Iya kan? Iya. Tapi waktu itu kan aturannya belum ada. Tapi saya bilang sama beliau, Pak, aturannya kan belum ada. Saya bilang, aturan urusan saya katanya. Kita bicara di telepon nih. Aturan urusan saya. Anda urus teknisnya, saya urus yang masalah aturan saya, urusan saya. Saat itu Pak Yunino masih sendiri? Masih, maksudnya? Ya, dengan di approve-nya urusan saya, berarti masih belum baru kepikiran aja gitu. Iya. Terus. Jadi urusan saya, berapa lama Anda butuh, dia bilang gitu ya. Aturan itu keluar 3 minggu Pak, asal keluar aja ngomong. Saya nggak mau lama-lama juga kan. 3 minggu Pak. Oke, 3 minggu. Dia bilangnya 3 minggu. Oke. Udah, setelah itu baru saya ngomong dengan teman-teman di Indosat, ya tentunya jajaran saya di keuangan, coba kita terbitin ini. Semua terbelalak gitu. Apa itu katanya, binatang apa ini gitu ya. Udah, pokoknya kita kan waktu itu ya lagi tender untuk memilih underwriter-nya kan, penjamin emisinya untuk penerbitan ini. Itu ya udah, itu menjadi diskusi sebenarnya ya dengan mereka, bisa nggak nerbitin obligasi syariah. Datangkanlah Pak Igi. Pak Igi, ayo Mas katanya. Beliau junior saya juga di UI, di Fakultas Ekonomi, ngajar juga waktu itu. Oke deh, kita coba. Gitu. Cukup waktunya berarti ya. Alhamdulillah. Nggak, dalam artian begini Pak Yunino. Ketika kita sudah mulai satu pemikiran begin the end in mind, berarti kan sudah ada potretnya dulu nih. Aku mau bikin ini, tinggal bagaimana pilah-pilah puzzle-nya itu kita rangkai begitu Pak Yunino. Iya. Kendalanya apa waktu itu? Oke, jadi kendalanya pertama tentunya kepengetahuan kita yang pasti nih, semua gitu ya. All the team, semua yang terlibat di situ pengetahuannya zero ya tentang obligasi syariah ini. Jadi yang satu, akhirnya kita bagi-bagi tugas. Sebagian belajar, saya kirim ke Malaysia untuk belajar. Ya, sebagian belajar ke Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia satu-satu institusi di Indonesia waktu itu yang institusi negara yang punya bidang syariah itu hanya Bank Indonesia ketika itu. Kirim ke sana, dan satu tim lagi ke Dewan Syariah Nasional. Ya, yang waktu itu ketuanya juga Pak Profesor Ma'ruf Amin yang sekarang jadi Wakil Presiden. Akhirnya kita belajar, masing-masing belajar, kita kumpul. Oke, Anda dapat apa. Akhirnya ketemulah, ini yang harus kita lakukan. Step 1 ini, step 2 ini, step 3 ini, dan seterusnya. Nah, itu kita ikuti. Gitu sampai akhirnya kita di posisi public expose. Jadi kalau kita mau menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, harus melakukan yang namanya public expose. Ya kalau di luar negeri namanya roadshow. Kalau di sini kalau roadshow kita yang mendatangi calon investornya, calon pembelinya. Kalau di sini kita mengundang mereka datang ke tempat kita. Jadi kita undang. Nah, tentunya ketika public expose itu saya sudah harus siap dengan semua jawaban. Termasuk tentang pertanyaan latar belakangnya apa nih terbitnya obligasi? Iya, latar belakangnya apa, bedanya apa dengan obligasi konvensional.
Lalu kenapa disebut syariah gitu, apa kaitannya dengan agama Islam dan semuanya itu. Nah, itu disiapkan gitu oleh tim lah ya semua. Disiapkan itu public expose itu. Ya, jadi dan public expose itu dibikin 2 karena kita juga pada saat yang bersamaan menerbitkan obligasi konvensional juga. Dua obligasi ini diterbitkan di waktu yang bersamaan. Karena kita juga nggak yakin kan, ada keraguan. Plan A, Plan B berarti ya? Iya, jadi kan ada keraguan juga karena ini kan yang pertama kali di Indonesia. Jadi ada keraguan juga itu, artinya kita punya backup lah gitu. Nah, di pagi itu public expose untuk obligasi konvensional kita siapkan. Setelah makan siang itu obligasi syariah. Gitu. Nah, rame yang mana nih? Nah, itu kita juga waduh. Masih ini ada yang datang kan ya, ada yang datang nggak ya gitu ya. Sampai kita siapkan nasyid, hiburan untuk yang siang itu ya. Ternyata yang siang itu lebih ramai daripada yang pagi. Yang syariah. Yang syariah lebih ramai daripada yang konvensional gitu ya. Luar biasa banget gitu ya, sampai kita saling lihat-lihatan kan, kita di depan seperti diadili ya, direksi gitu seperti diadili gitu ya, kita lihat-lihatan nggak salah nih, kita ngelihat ke audience gitu ya, sampai nggak dapat tempat duduk berdiri gitu ya. Itu sampai terus ada kebetulan salah satu komisaris kami yang bekas dirut Indosat waktu itu juga tercengang gitu ya. Dia juga penasaran gitu, apa sih gitu ya, sampai dia duduk paling depan gitu, pokoknya dia ngambil posisi yang ini. Ya setelah public expose selesai dia baru komentar gitu, ternyata animo demikian besar segala macam gitu. Itu ini ya, membesarkan hati kami jadinya gitu. Makin semangat ya. Makin semangat dan itu ternyata dari pesanannya oversubscribe. Jadi yang kita targetan 100 miliar, pemesannya 300 miliar, 3 kali lipat. Luar biasa itu. Jadi kalau cerita persiapannya tadi, pertanyaan kan persiapannya seperti itu. Jadi di waktu yang singkat itu ya kita bagi tugas masing-masing anggota tim itu. Nah, bagian saya yang meyakinkan teman-teman direksi saya, kan kita berlima. Berlima. Siapa aja Pak Yunino? Saya dirutnya waktu almarhum Pak Widya Purnama. Terus saya direktur keuangannya, direktur pengembangannya itu Pak Wityasmoro namanya, lalu direktur operasinya Pak Hasnul Suhaimi yang pernah jadi dirutnya Excel, direktur niaganya direktur niaga Pak Hasnul, direktur operasinya Pak Emil Sudarmo yang rumahnya dekat sini. Kami berlima waktu itu. Jadi, itu berarti sebetulnya kalau secara pemikiran, konsep dan juga mindset mereka udah satu ini ya, satu pemikiran. Ya itu ya saya perlu waktu meyakinkan mereka gitu. Tetap. Harus. Karena kita waktu itu juga didesak waktu masalah uang ini. Iya. Ya karena Indosat didesak waktu untuk membayar hutang waktu itu. Dan kami cuma dikasih, artinya gini. Awalnya waktu kami mulai menjabat, kami dalam waktu 2 minggu setelah menjabat kami harus menyediakan uang $275 juta untuk membayar hutang. Kalau tidak saham kita di Satellindo hilang, diambil oleh kreditur. Akhirnya kita dapat bantuan dari Bank Mandiri, dari beberapa Bank Mandiri lah yang utama membantu kami. Tapi itu sifatnya bridging. Artinya temporary, hanya 3 bulan. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan ini kita harus cari dana lain. Gitu. Nah, dana lain inilah yang bentuknya obligasi. Itu 3 bulan. Jadi 3 bulan persiapannya itu semua. Jadi, 3 bulan ini kalau gagal itu bisa artinya kita harus membayar denda ke Bank Mandiri dan segala macam itu. Nah, itu kan biayanya besar sekali. Nah, ini kan risiko ini dengan sesuatu yang baru, bagaimana gitu. Nah itu saya harus meyakinkan teman-teman ini gitu. Lama itu cukup lama gitu. Kebetulan yang satu kan non Muslim juga, dari kami berlima satu non Muslim. Jadi ya itu. Tapi yang Muslim saya yakinkan gitu bahwa Anda Muslim loh. Anda juga harus ikut perjuangan ini, saya bilang gitu. Iya. Berarti kan sekarang ada suku retail segala macamnya. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, itu yang agak saya sayangkan sebenarnya.